A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah. Demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Berjumpa kembali dengan saya Al-Faqir Sultan Mujahidin dalam kajian tafsir At-Tafsirul Munir karangan Fil Aqidati Wasyari'ati Wal Manhaj karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Pagi ini kita akan mengkaji tafsir dari suratul Fatihah yang merupakan surah pertama yang ada dalam penyusunan Al-Quran, ya, dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Dan suratul Fatihah ini banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip hidup, demikian juga tentang akidah, syariat, dan juga tentang akhlak. Kita mulai saja. Suratul Fatihah Makkiyatun wa ayatuha sab'un nazalat ba'dal muddathir. Surah Fatihah merupakan satu di antara surah Makkiyah, yang maknanya, maksudnya adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan jumlah ayat daripada suratul Fatihah ini adalah 7 ayat. Sama ada yang menganggap bahwa surat Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari suratul Fatihah, ataupun orang yang tidak menganggap atau tidak mengira bahwa suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian daripada suratul Fatihah. Bagi para ulama yang tidak mengira dan tidak menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan suratul Fatihah atau bagian dari suratul Fatihah, mereka juga mengatakan bahwa suratul Fatihah terdiri daripada 7 ayat, akan tetapi ada satu ayat yang dipenggal menjadi 2, yang dibuat menjadi 2. Nanti akan dijelaskan di sini. Nazalat ba'dal muddathir. Ayat ini atau surah ini turun setelah surat Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Ada 2 bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Boleh menggunakan shad, dan itu merupakan qiraah yang paling masyhur, yang paling banyak digunakan. Boleh juga menggunakan sin, ihdinas siratal mustaqim, karena memang ada 2 qiraah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, an'amta alaihim boleh. Demikian juga boleh dibaca dengan bacaan yang lain atau qiraah yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada 2 qiraah, ya. Ada 2 qiraah. Ghairil maghdubi alaihim dan ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Mengapa kita perlu sedikit
mengetahui tentang qiraat ini. Kata guru kami, Maulana Syekh Dr. Yusri, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa walaupun kita bukan pakar qiraat, bukan ahli qiraat, akan tetapi kita perlu sedikit tidak mengetahui atau mengenal secara mendasar tentang perbedaan qiraah yang terjadi di kalangan para ulama, agar ketika kita mendengar qiraat lain yang tidak sama dengan qiraat kita, karena qiraat kita pada umumnya adalah qiraat Asim, qiraat Asim, Hafs an Asim kan. Ketika kita mendengar qiraat yang lain, kita tidak mengingkarinya dan tidak menafikannya. Karena apabila seseorang ketika mana dia mendengar qiraat yang lain lalu mengingkarinya, maka apabila pengingkaran itu dengan sengaja, boleh menyebabkan kemurtadan, menyebabkan orang murtad. Oleh karena itu perlu kita mengenal secara mendasar, walaupun hanya dasar-dasar saja, dan memahami bahwa qiraat yang ada dalam Al-Quran ini bukan hanya qiraat Hafs an Asim, akan tetapi masih banyak qiraat-qiraat yang lain seperti Qumbul, Kisai, Ibnu Katsir, demikian juga Hamzah, banyak sekali. Nah, oleh karena itu, dalam kajian tafsir kita ini, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan qiraah yang ada pada setiap ayat dalam Al-Quran ini, dengan tujuan agar kita memahami dan kita menyadari bahwa qiraat yang ada dalam Islam bukan hanya qiraat kita saja, sehingga kita tidak mengingkarinya dan apatah lagi mempersalahkannya. Kita di Asia Tenggara secara umum, kita menggunakan qiraah Hafs an Asim. Adapun di negara-negara yang lain, misalnya Maroko, demikian juga Libya. Kalau tidak salah, Libya itu menggunakan Warsh, qiraat Warsh. Demikian juga negara-negara yang lain, mereka menggunakan qiraat yang berbeda dengan kita, dan hal itu adalah sesuatu yang biasa, seperti yang kami selalu dengar ketika belajar di Mesir, kuliah di Mesir, perbedaan qiraah itu biasa. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal walaupun hanya sebatas asas atau dasar-dasarnya saja. Yang penting kita menyadari bahwa ada qiraat lain selain qiraat kita, sehingga kita tidak mudah menyalahkan atau apatah lagi mengingkari qiraat yang memang tidak sesuai dengan qiraat kita. Al-qiraat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang qiraat secara ringkas saja. Maliki, ada dua qiraat, ada dua bacaan. Yang pertama adalah Malik, yang artinya penguasa, pemilik, dengan memanjangkan mim, huruf mim, Malik Yaumiddin. Ini merupakan qiraat Asim, wal Kisai, dan juga merupakan qiraat dari kebanyakan para sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Ubay, Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Mas'ud. Jadi qiraat yang kita gunakan adalah qiraat dari Asim, Kisai, dan merupakan qiraat kebanyakan dari golongan para sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Ubay, demikian juga Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum wa anil jami'. Qiraat yang kedua adalah Maliki, tidak memanjangkan huruf mim, Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin, yang artinya adalah raja, yang merajai. Dan qiraat ini merupakan qiraat selain dari Asim dan Kisai, dan juga qiraat yang digunakan oleh banyak para sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Zaid bin Sabit menggunakan qiraat selain qiraah Asim dan Kisai. Demikian juga Sayyidina Abi Darda dan juga Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa anil jami'. Itu berkaitan dengan qiraat. Perbedaan pada kata Malik dan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Nah, ketika kita mendengar ada orang yang membaca Malik Yaumiddin, kita tidak boleh mempersalahkan, tidak boleh menyalahkan, atau tidak boleh
mengingkari bacaan tersebut karena kedua qiraat baik itu Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin merupakan qiraat yang memang secara periwayatan bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata as-sirat. As-sirat. Ya, bis-sad wa hiya qiraatul jumhur. Dan menggunakan sirat ini merupakan qiraat jumhur para ahli qiraah, dan qiraah inilah yang paling fasih, yang paling fusha. Ya, sirat menggunakan huruf sad. Ya. Dan ini merupakan bahasa Quraisy, Arab Quraisy, ya, lughatu Quraisyin. Yang kedua, as-sirat, as-sirat, ya, menggunakan huruf sin, ya, alal asli wa hiya qiraatu kumbul. Dan ini merupakan qiraah dari kumbul. Ya, jadi kita tidak boleh mengingkari dan mempersalahkan. Misalnya ada orang yang membacanya siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, tidak apa-apa. Ya, atau ihdinas sira pakai sad, ya, menggunakan sad atau sin, kedua-duanya adalah qiraat yang memang diriwayatkan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga adalah kata alaihim. Baik ketika berada pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim ghairil maghdubi alaihim, ada dua dalam suratul Fatihah ini. Maka cara membacanya ada dua. Yang pertama adalah bikasril ha'i wa iskanil mim, ya, wa hiya qiraatul jumhur. Dengan membarisbawahkan huruf ha, alaihim, hi, ya, dan mensukunkan atau mematikan huruf mim, dan ini merupakan qiraat jumhur para ulama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adapun qiraat yang kedua bidhammil ha'i wa iskanil mim, dengan membaris depankan huruf ha dan mensukunkan huruf mim. Wahia qiraatu Hamzah, dan ini merupakan qiraat, ya, Hamzah, ya. Alaihum, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihum, ya. Ghairil maghdubi alaihim atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu contoh qiraatnya, ya. Kita belajar qiraat juga insyaallah. Nah, setelah kita mengetahui tentang perbedaan qiraat di kalangan para ulama ahli atau pakar qiraat, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan secara umum dari suratul Fatihah. Mashtamalat alaihi surah, kandungan, ya, dari suratul Fatihah ini. Tadammanat hadhihi suratu ma'ani al-Qur'an al-'azim washtamalat ala usulid din wa furu'ihi wa tanawalat al-'aqidata wal 'ibadata wat tashri'a wal iman bil ba'thi wa bi sifatillahi al-husna wa ifradahu bil 'ibadati wal isti'anati wad du'a wal irsyada ila talabil hidayati ila ad-din ila dinil haqqi was siratil mustaqim wa tajannubi tariqil munharifin an hidayatillah ta'ala. Secara umum kata beliau, suratul Fatihah ini merangkum dan mencakup seluruh makna dari Al-Qur'an. Jadi secara global, suratul Fatihah ini merupakan ringkasan dari seluruh makna yang disampaikan atau seluruh kandungan dari Al-Quran. Dan dari suratul Fatihah yang menjadi intinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama. Dan dari Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi intinya adalah huruf ba. Itu dalam, ya, kitab-kitab tafsir yang lain. Pertama, suratul Fatihah mencakup seluruh makna dari Al-Quran secara keseluruhan. Washtamalat ala usuliddin wa furu'ihi, dan juga merangkum, ya, mengandung ala usuliddin,
ya, tentang prinsip-prinsip agama dan juga tentang perincian-perinciannya, prinsip-prinsip utama dan perincian-perinciannya dan cabang-cabangnya. Berkaitan dengan akidah, ya, demikian juga berkaitan dengan syariat secara umum. Wa tanawalatil aqidata, dan juga menjelaskan tentang akidah ya secara spesifik. Wal ibadata, dengan demikian juga konsep ibadah. Yang pertama konsep akidah, yang kedua adalah konsep ibadah, dan sebelum itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum ya, agama kita. Wat tasyri', dan juga menjelaskan tentang proses ya, pengambilan kebijakan hukum. Tasyri' maksudnya proses pengambilan kebijakan hukum. Wal imana bil ba'tsi wa bi sifatillahil husna, demikian juga menjelaskan tentang iman terhadap hari kebangkitan. Nah, itulah agama kita, meyakini bahwa setelah kematian di dunia fana ini ada hari kebangkitan, yang mana pada saat itu semuanya manusia, semua manusia dan jin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan agama lain, misalnya agama Hindu dan Buddha misalnya, maka setiap orang yang telah mati maka dianggap sudah punah, hilang, kembali ke nirwana, alam nirwana istilahnya. Kalau kita ya, mati itu merupakan pintu untuk memasuki atau gerbang untuk memasuki alam baru, yaitu alamul barzakh atau alam kubur. Setelah alam kubur kita lalui, dan dalam melalui alam kubur ini, Masya Allah, ya, memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena untuk keluar dari alam kubur, ya, kita harus menunggu sampai terjadinya kiamat. Kalau seandainya kiamat itu terjadi 10.000 tahun lagi, maka seluruh orang yang telah meninggal dunia itu ya menunggu, ya, transit dulu di alam kubur selama 10.000 tahun untuk menunggu datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat terjadi, maka setelah itu terjadilah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, ya, padang mahsyar, kita berhimpun di padang mahsyar. Setelah itu ya, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi fase perjalanan hidup kita ini masih panjang dan berujung atau berakhir di surga atau neraka. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Ya, mempersiapkan bekal kita untuk melalui perjalanan yang begitu panjang sampai ke alamul akhirat, dan pada akhirnya ya surga atau neraka. Ya, seperti itu. Wal imana bil ba'tsi wa bi sifatillahil husna. Demikian juga menjelaskan secara singkat tentang sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam beberapa asma atau beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama sifat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah. Di antaranya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik atau Al-Malik, Malik atau Al-Malik. Itu merupakan di antara nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa ifradahu bil ibadati wal isti'anati wad du'a, dan juga menjelaskan tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai tujuan saat kita beribadah dan tempat meminta pertolongan dan berdoa. Wal irsyada ila talabil hidayati ila dinil haqqi was siratil mustaqim. Dan suratul Fatihah juga mengandung tentang petunjuk bagaimana cara kita untuk memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada dalam ajaran Islam yang benar dan lurus. Wa tajannubi tariqil munharifina an hidayatillah, dan juga menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menghindar dan menjauh dari jalan orang-orang yang melenceng atau orang-orang yang sesat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas. Setelah itu nanti insya Allah kita akan menjelaskan penafsiran ya, dari masing-masing ayat dalam suratul Fatihah ini. Asma'uha, nama-nama suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah surah yang paling banyak namanya. Nah, di sini disebutkan lil Fatihati itsna asyara asman. Dzakaraha al-Qurtubi. Suratul Fatihah ini mempunyai 12 nama.
seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, Tafsirul Qurtubi. Tafsirul Qurtubi ini Masya Allah sangat, ya, kalau tidak salah ada 17 atau 18 jilid, tergantung percetakan. Yang pertama wahiyas shalah, artinya ya, nama pertama adalah salat. Salat itu merupakan salah satu nama suratul Fatihah. Tetapi yang dimaksud salat di sini bukan salat seperti yang kita pahami yang aqwalun wa af'alun muftatahatum bitakbir muhtatamatun bitaslim, bukan. Yang dimaksud salat di sini adalah doa. Nah, artinya adalah doa, pengertiannya adalah doa. Wahiyas shalah lil hadisil qudsi qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Ya. Saya dalam hadis qudsi ini ada dalilnya. Hadis qudsi, saya telah membagi shalah, maksudnya suratul Fatihah, doa dalam suratul Fatihah, baini wa baina 'abdi nisfaini, antara aku dan hambaku menjadi dua. Wa suratul hamdi, nama yang kedua adalah al-hamdi, suratul hamdi. Di anna fiha dzikrul hamdi. Alasannya atau sebabnya karena dalam suratul Fatihah ini ada penyebutan ya alhamdu, ya, sehingga dinamakan suratul hamdi. Selanjutnya wa fatihatul kitab, ya, nama yang ketiga dari suratul Fatihah adalah fatihatul kitab, li'annahu tuftatahu qiraatul qur'ani biha lafzan wa kitabatan. Karena pembacaan Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah, baik secara lafaz maupun secara penulisan. Baik itu artinya sama ada, kalau dalam bahasa Melayu. Sama ada dalam penulisan dan dalam pengucapan. Ya. Wa tuftatahu bihas shalah. Demikian juga disebabkan karena ketika kita sholat, maka ayat pertama atau ayat pertama yang kita baca adalah surah pertama yang kita baca adalah suratul Fatihah. Selanjutnya wa ummul kitab fi ra'yil jumhur. Nama selanjutnya dari suratul Fatihah adalah ummul kitab, seperti yang menjadi pendapat jumhur para ulama. Wa ummul Quran, nama yang lain adalah ummul Quran fi ra'yil jumhur, dan juga merupakan pendapat jumhur ulama, majoriti ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ummul Qur'ani wa ummul kitab was sab'ul masani. Ya. Alhamdulillah merupakan ummul Quran, induk kepada Al-Quran dan induk kepada kitab, dan juga as-sab'ul masani, yang artinya adalah 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa anil jami'. Wal mathani li'annaha tusanna fi kulli raka'atin. Mengapa dinamakan as-sab'ul mathani? Karena suratul Fatihah ini senantiasa diulang-ulang setiap rakaat dalam salat. Wal Qur'anul Azim, selanjutnya nama lain dari suratul Fatihah adalah Wal Qur'anul Azim, litadammuniha jami'a ulumil Qur'an wa maqasidihi, ya, al-asasiyah. Karena dalam suratul Fatihah ini mencakup seluruh ilmu-ilmu dalam Al-Quran dan juga prinsip-prinsip dasar dari Al-Quran secara keseluruhan ada dalam suratul Fatihah. Nama selanjutnya adalah wasyifa'u liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syifa artinya obat, penawar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dari Sayyidina Abdullah ibn al-Malik ibn Umair. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitabi syifaa'un min kulli sum. Suratul Fatihah merupakan penawar dan obat, ya, bagi seluruh racun. Ya, sama ada atau baik racun bisa, demikian juga racun dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita apabila hati kita terlalu penuh dengan keburukan, hasad, iri, dengki, suudzon kepada orang lain, cepat tergores atau cepat sakit hati, cepat tersinggung, maka kita diajarkan untuk meletakkan tangan kita di atas jantung kita dan membaca suratul Fatihah dengan niat sebagai obat dari racun. Racun apa? Racun hati.
Racun itu kan bukan hanya racun bisa yang dari ular, kalajengking, demikian juga yang lain. Hati pun juga ada racunnya. Di antara racun hati adalah dosa dan sifat-sifat buruk. Maka satu di antara amalan yang diajarkan oleh para ulama untuk membersihkan hati kita dari racun-racun, ya, penyakit-penyakit hati dan dosa adalah dengan meletakkan tangan kita di atas dada, di atas, ya, jantung kita, dan membaca suratul Fatihah dengan niat sebagai obat. Dan ada juga ulama yang mengajarkan kepada kita, tapi masalah ini sebenarnya nak guna atau tak guna pun tak ada masalah, membacanya dengan satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Nah, demikian juga apabila ada orang yang sedang sakit, misalnya stroke, ya, semisal stroke lah. Maka mengikut atau menurut hadis ini, maka suratul Fatihah itu boleh menyembuhkan penyakit stroke. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita kurang yakin. Dan orang yang kurang yakin dengan obat dan doa apapun, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Tidak akan berkesan kalau dalam bahasa Melayu. Tidak berfungsi, tidak memberikan dampak. Misalnya ada orang yang stroke misalnya, tapi memang kena yakin. Kita harus yakin. Ya. Letak di tangan, disentuh, baca suratul Fatihah dengan niat asy-syifa sebagai pengobatan, ya, dengan cara membaca satu napas seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Bisa. Ya, dan itu boleh. Ya, yang penting kita yakin. Masalahnya kita nggak yakin. Demikian juga orang yang sedang sakit hati misalnya, sedang putus cinta misalnya lah, atau sakit hati secara umum lah, sebenarnya bisa. Yang penting kita yakin. Generasi zaman dahulu, nenek moyang kita, mereka tidak terlalu banyak amalan, cukup membaca bismillah atau membaca suratul Fatihah, penyakit apapun yang mereka derita sembuh dengan keyakinan mereka kepada Allah. Adapun kita sekarang ini, walaupun kita baca 30 juz Al-Quran, tidak, keberkesanannya kurang. Keberkesanannya kurang. Berkesan artinya keampuhannya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak ampuh. Bukan karena Al-Qur'annya yang tidak ampuh, akan tetapi keyakinan kita yang, ya, memang tidak kuat, yang memang tidak mantap. Dan suatu doa itu mempunyai daya dobrak kalau dalam istilah kita, mendobrak langit. Ya, maksudnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada pendorongnya. Pendorongnya adalah keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan bahwa doa itu, ya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa keberkesanan atau keampuhan doa itu bukan hanya terletak pada lafaznya, akan tetapi lebih terletak pada keyakinannya. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti atau mesti akan mengabulkan permintaan kita. Tapi yang terjadi, ya, itulah keraguan. Keraguan dalam jiwa kita. Kita ingin sembuh tapi ragu terhadap obat dan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi obat. Oke, selanjutnya mana tadi? 57. Ya, halaman 57. Waruqyah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman raqqa biha sayyidal hayy. Dan jampi, ruqyah itu artinya jampi, ya, kalau dalam istilah bahasa Melayu, jampi. Nah, sama juga bahasa Indonesia, ruqyah itu artinya jampi. Seperti yang memang ada dalam hadis ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, ini ada kisahnya ini. Kenapa suratul Fatihah itu mempunyai nama ar-ruqyah yang artinya jampi. Kisahnya seperti ini. Seorang sahabat, para sahabat,
ya, sedang dalam perjalanan, bermusafir. Tiba-tiba saja beliau singgah di suatu kampung, dan seperti kita ketahui bahwa di zaman dahulu orang Arab ini, tradisi orang Arab, di antaranya adalah memberikan jamuan, memberikan pelayanan kepada siapapun tamu yang datang ke kampung itu, tamu yang singgah dan datang ke kampung itu. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memberikan pelayanan dan makan serta minum kepada para sahabat yang datang ke kampung itu. Sehingga salah seorang sahabat datang menjumpai kepala kampung, kepala desa lah istilah kita. Gimana nih mas? Gimana nih pak? Kami ini tamu dari Madinah, sedang melakukan perjalanan dan kami kemalaman, ingin istirahat di kampung inilah. Bisa nggak Bapak bersama masyarakat memberikan izin kepada kami untuk istirahat di sini dan juga memberikan ya fasilitas lah, jamuan, makanan, minuman, demikian juga tempat istirahat. Ternyata orang-orang kampung ini tidak mau memberikan. Oke, para sahabat ya tidak mempermasalahkan, mereka pergi dan mereka ya membuat kemah atau khaymah ya, tenda-tenda ya, ala kadarnya lah, sekedarnya mereka tinggal di situ. Nah, sampai suatu waktu tiba-tiba saja kepala desa atau ketua kampung yang ada di situ itu tersengat oleh kalajengking, akrab. Ya, akrab itu artinya Scorpio kalau tak silap ya. Scorpio dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Melayu pun Scorpio. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kalajengking. Dan sengatan kalajengking itu walaupun memang binatang atau hewannya itu kecil, tapi luar biasa racunnya minta ampun. Ya, racunnya minta ampun, sangat berbisa. Tiba-tiba bengkak dan membiru. Dan di kampung itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyembuhkannya. Lalu seorang warga penduduk yang ada di kampung itu memberikan saran, cadangan lah kalau dalam bahasa Melayu, bagi cadangan kepada ketua kampung, macam mana tuan boleh jumpalah dengan tetamu yang hari itu datang mai sini minta jamuan dan minta pelayanan tuh ya, moga-moga dia orang boleh bantulah kan ya. Kata ketua kampung, oke lah, kita boleh datang berjumpa. Setelah itu diutuslah delegasi atau utusan untuk berjumpa dengan para sahabat. Dan salah seorang sahabat yang memang mempunyai keyakinan dan memang ya mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan suratul Fatihah sebagai ruqyah, sebagai jampi. Nah, ketika delegasi atau utusan itu datang kepada para sahabat yang sedang menginap di kampung itu, meminta bantuan, maka sahabat itu meminta dengan syarat. Yang pertama adalah memberikan jamuan dan juga memberikan ya, beberapa ekor kambing. Maka ketua kampung sepakat dan ya beliau bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, disapu-sapu dan ditiup. Seketika itu juga racun dan bisa dari kalajengking itu hilang dan penyakit itu sembuh. Nah, setelah kejadian itu para sahabat sampai kota Madinah dan sahabat ini datang menjumpai baginda Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi atau apa yang dah berlaku beberapa hari lepas. Ya, manakala dia orang lalulah ke kampung tuh dengan kisah yang telah berlaku. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, Ma adraka annaha ruqyah? Dari mana kamu tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah jampi? Ya. Nah, daripada kata ruqyah inilah seterusnya suratul Fatihah itu ya, mempunyai nama. Ya, di antaranya adalah ruqyah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam, di antaranya adalah Imam Tirmizi dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Selanjutnya, nama lain dari suratul Fatihah adalah Al-Asas, yang artinya pondasi ya, atau asas dalam bahasa Melayu. Liqauli Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, sesuai dengan perkataan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, asasul kutub, asas kepada seluruh kitab-kitab samawi adalah Al-Qur'an. Wa asasul Qur'ani Al-Fatihah,
dan asas kepada Al-Quran, seluruh Al-Quran adalah suratul Fatihah. Wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Dan asas kepada suratul Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Nama selanjutnya adalah Al-Wafiyah, li'annaha la tantasifu wa la tahtamilul ikhtizal. Nama yang lain adalah Al-Wafiyah, yang artinya mencakup. Demikian juga Al-Kafiyah. Kafi artinya sempurna. Li'annaha takfi an siwaha wa la yakfi siwaha anha. Karena dengan suratul Fatihah itu cukup. Kalau seandainya tidak menggunakan surah yang lain, dan surah yang lain tidak cukup dengan tanpa adanya suratul Fatihah. Itu beberapa nama suratul Fatihah. Hadhihi asma'u suratul Fatihah. Inilah beberapa nama suratul Fatihah. Wa ashharuha thalathun, dan nama yang paling masyhur ada 3. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang fadluha, keutamaan dan kemuliaan, keistimewaan suratul Fatihah. Sabata fil ahaditsis sahihati fadlul Fatihah. Telah sabit dan telah nyata dalam beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan suratul Fatihah. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keistimewaan suratul Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa anil jami'. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sama ada atau baik dalam kitab Taurat dan Injil yang menyerupai dengan Al-Quran. Maksudnya seakan-akan baginda Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sebanding dengan kitab-kitab sebelumnya, baik itu At-Taurah maupun Al-Injil. Wahiyya sab'ul mathani, misal umil kitab, umil Quran, maksudnya yang semisal dengan suratul Fatihah. Wahiyya sab'ul mathani, dan suratul Fatihah ini merupakan 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Wahiyya kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, dan sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, maqsumatun baini wa baina abdi. Suratul Fatihah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah khusus untuk Allah, dan yang kedua adalah khusus untuk para hamba. Wali abdi ma sa'al, dan setiap hamba yang meminta akan mendapatkan sesuai dengan permintaan mereka. Wa minha, dan di antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id ibn al-Mu'alla. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abi Sa'id bin Mu'alla, seorang sahabat, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an. Saya akan mengajarkan kepadamu tentang satu surah yang paling mulia dan agung dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim. Yaitu surah Alhamdulillah yang dimulai dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang maksudnya adalah surah Fatihah. Hiya sab'ul masani, dan suratul Fatihah ini adalah surah yang mempunyai 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, alladzi utituhu, dan Quran yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Inilah 2 hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dan keagungan suratul Fatihah. Sebenarnya masih banyak lagi tentang hadis atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan suratul Fatihah ini. Oke, kita langsung masuk ke penafsiran. Tapi sebelum kita menafsirkan, insyaallah saya akan menerjemahkan secara umum dulu suratul Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik alam semesta. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan.
Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, atau sirata menggunakan sin, siratal ladzina an'amta alaihim boleh juga. Ghairil maghdubi alaihim, atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, ya, dan bukan pula mereka yang sesat dan meninggalkan kebenaran. Selanjutnya yang akan kita bahas dari kitab At-Tafsirul Munir secara ringkas adalah At-Tafsir wal Bayan, tafsir dan penjelasan tentang suratul Fatihah ini. Oke. Arsyadana Allah Ta'ala ila an nabda'a kulla a'malina wa aqwalina bil basmalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan pengajaran kepada kita agar kita memulakan atau memulai segala sesuatu, sama ada berkenaan dengan amalan kita, demikian juga ucapan-ucapan kita atau aktiviti apapun juga, dengan memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya matlubatun li dzatiha, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sesuatu yang dituntut pada zatnya. Pada zatnya maksudnya pada zat Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan beliau ingin mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bukan setakat sebagai ibadah sebab membaca Al-Quran, akan tetapi memang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ibadah yang mandiri, ibadah yang mustaqillah, ibadah mustaqillah kata para ulama, ibadah yang memang terasing dari ibadah yang lain. Cukup setakat membaca Bismillah itu kita telah mendapatkan pahala ibadah karena membacanya. Demikian juga kita mendapatkan pahala disebabkan karena membaca salah satu di antara ayat dalam Al-Quran. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan fahiya matlubatun li dzatiha. Muhaqqaqatun lil isti'anati bismihil azim. Dan juga akan memberikan jaminan dan pembenaran, ya, terhadap permohonan seorang hamba ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha agung, yang maha luhur, yang maha besar, yaitu Allah, ya. Bismillah. Wa 'allamana subhanahu kaifa nahmaduhu ala ihsanihi. Dan dalam suratul Fatihah ini juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikan dan seluruh anugerahnya kepada kita. Wa ni'amihi, demikian juga atas seluruh anugerah dan nikmatnya kepada kita. Kita diajarkan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memuji dirinya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan contoh pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap pujian dirinya sendiri? Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa sehebat apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sekuat apa dan sebanyak apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka maha terpuji Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sebanding dengan pujian kita. Oleh karena itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa sehebat apapun kalian memujiku, maka pujian kalian tidak akan setimpal dengan maha terpuji atau sifat terpuji yang ada pada zatku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, sayalah zat yang maha terpuji, dan pujian-pujian kalian seluruhnya tidak akan pernah menambah, ya, dan tidak akan pernah menyaingi, ya, sifat terpuji yang ada pada diriku. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji zatnya, bukan dengan tujuan untuk menambah sifat terpuji yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tujuannya adalah
ya, agar kita bisa mencontoh dan mengambil ya, sifat-sifat terpuji Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan sebagai bagian dari ya, sifat diri kita. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita sedang memohon kepada Allah, ya Allah, ya, masukkanlah ya, sifat-sifat terpuji itu dalam diri saya dan hancurkanlah serta buanglah sifat-sifat yang tidak terpuji atau sifat-sifat tercela yang ada dalam diri saya. Seperti itu. Jadi tujuan kita memuji Allah Subhanahu wa taala bukan dengan tujuan untuk menambah kemuliaan Allah, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala berdiri dan melekat pada zatnya. Dan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat terpuji itu diturunkan ke dalam hati kita dan menghancurkan dan juga akan boleh menghancurkan sifat-sifat buruk yang ada pada hati kita. Fahuwa sahibus tsana'i bihaqqin, dan dialah Allah yang maha mempunyai ya, sifat terpuji ya, secara hakiki. Falhamdu kulluhu lillahi duna siwa. Maka seluruh ya, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, berhak hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ya. Pada hakikatnya seperti itu. Li'annahu malikul mulki, karena dialah zat yang maha memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, kerajaan dunia dan akhirat. Wa rabbul awalimi wal mawjudati kulliha, dan juga dialah yang maha memiliki dan maha mengurus mentadbir ya, seluruh alam dan seluruh yang wujud ya, alam ini jumlahnya banyak. Alam jumlahnya banyak sangat. Ada alamul jin, ada alamul insan, ada alamul nabatat, jamadat, demikian juga alam-alam yang lain. Alam semesta ini jumlahnya banyak. Tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu. Dan seluruh alam yang telah diciptakan oleh Allah atau seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengurusnya Allah saja. Hanya Allah yang mengurusnya. Allah yang mengurus nafas mereka. Ya, apabila makhluk itu adalah makhluk yang memerlukan atau membutuhkan nafas, Allah yang mengurus makanan mereka, yang mengurus kesehatan mereka, yang mengurus minuman mereka, yang mengurus pernikahan mereka, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Aujadaha wa rabbaha wa aniya biha. Dialah Allah yang menjadikan mereka seluruhnya. Dan Allah juga lah yang membimbing mereka, yang mengawasi mereka, yang mengontrol mereka. Dan Allah juga lah yang memperhatikan mereka. Allah, betapa penyayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Ya. Mohon maaf saya campur bahasa. Sudahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Lepas itu Allah pula yang bagi makan dan bagi minum. Allah pula yang menjaga dia orang. Subhanallah. Lepas itu pula kita sebagai hamba nih, sudahlah tak mampu berterima kasih, durhaka pula kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang satu sifat yang sangat buruk yang ada pada manusia. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini merupakan makhluk yang paling banyak komplain, ya, yang paling banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menciptakan mereka, Allah sudah memberikan makan, memberikan kesehatan, memberikan minum, memberikan fasilitas hidup. Setelah itu ketika mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dan memerlukan ibadah mereka, akan tetapi demi kemaslahatan dan kebahagiaan mereka sendiri, mereka pun juga tidak mau. Oleh karena itu, dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusialah yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak komplain, durhaka, yang paling banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan, zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang paling zalim dan yang paling jahil. Kalau dalam bahasa Indonesianya bodoh, kalau dalam bahasa Melayunya jahil. Manusia seperti itu.
merasa lebih pintar lah, merasa lebih pintar, paling pintar, merasa lebih paling paham, merasa lebih kuat, merasa paling kaya, semuanya paling. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa huwa sahibur rahmati syamilati daimati, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kasih sayang yang mencakup dan abadi. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah itu mencakup seluruh makhluk. Allah menciptakan makhluk itu karena Allah sayang, karena Allah cinta kepada makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah memberikan makan dan minuman kepada makhluk karena Allah cinta dan sayang kepada makhluknya. Tetapi yang menjadi masalah, pernahkah kita membalas cinta dan sayang Allah itu dengan cinta dan kasih sayang kepada Allah dan kepada makhluknya? Tidak pernah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, itu merupakan wujud atau perwujudan dari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musibah itulah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan menghancurkan dosa-dosa kita. Dengan musibah itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menambah derajat kita di sisinya. Tetapi karena manusia ini penuh dengan kejahilan dan kebodohan, penuh dengan keburukan dan bergelimang dosa, yang menyebabkan mereka tidak bisa paham, tidak boleh paham tentang hakikat itu. Itulah kekurangan manusia, kebodohan dan kejahilan manusia. Allahu Akbar. Wa maliku yaumil jazaa'i wal hisabi liyuqimal 'adlal mutlaqa bainal ibad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai dan memiliki hari pembalasan dan hari perhitungan. Allahu Akbar. Di akhirat nanti seluruh amal ibadah yang kita lakukan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setiap amal buruk akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab, dengan siksa, perhitungan yang sangat terperinci. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu. Liyuqimal 'adl al-mutlaqa baina ibadihim. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan neraca keadilan kepada seluruh makhluknya. Allah Maha Adil. Orang yang berbuat baik, in khairan fa khairun, orang yang melakukan kebaikan akan mendapat balasan kebaikan, dan balasan kebaikan itu berlipat ganda. In syarran fa syarrun, dan seorang yang melakukan keburukan sekecil apapun keburukan itu, maka dia pun juga akan mendapatkan balasan keburukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa yuhaqqiqu lil muhsinina thawabahu. Demikian juga merealisasikan pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Walil musii iqabahu. Adapun kepada orang-orang yang berbuat jahat, Allah Subhanahu wa taala juga akan mewujudkan ancaman-ancaman Allah ketika mereka masih hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sebiji sawi misalnya, atau sebesar atau sekecil atom, istilah kita sekarang atom ya, yang paling kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Demikian juga walaupun sekecil atom seseorang melakukan dosa, maka mendapat balasan dari dosanya. Na'udzubillah. Fahadhihi sifatu taqtadina anna khussallaha bil ibadati wa talabil ma'unah. Dengan sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki Allah inilah yang menuntut kita untuk senantiasa mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam melakukan ibadah dan juga sebagai tempat kita memohon pertolongan. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Memiliki, Allah Maha Mengontrol, demikian juga yang lain, Allah Maha Segala-galanya, maka secara akal sangat pantas dan sangat layak Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai zat yang kita sembah, menjadi tujuan penyembahan kita. Dan juga sangat layak Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai tempat memohon, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah juga lah yang memiliki segala sesuatu. Maka ketika kita memerlukan atau membutuhkan sesuatu,
maka sangat logis apabila kita memintanya kepada zat yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khudu'it tammi lahu, demikian juga menundukkan, memasrahkan diri kita secara sempurna hanya kepada Allah. Fala nasta'inu illa bih, sehingga kita tidak akan meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala natawakkalu illa alaih, dan juga tidak berserah diri kecuali kepada Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan hati serta kepasrahan hanya kepada Allah. Li'annahul mustahaqqu likulli ta'zimin, karena Allah lah yang maha berhak untuk mendapatkan pengagungan, untuk mendapatkan penghormatan. Wal mustaqillu bi ijadin naf'i wa daf'id dur, demikian juga Allah lah yang maha mampu dengan kekuatannya sendiri untuk menjadikan dan menciptakan manfaat dan menolak atau menjauhkan mudarat atau bahaya dari para hambanya, dari para hambanya. Itulah penafsiran singkat dari tafsir ini. Sebenarnya sangat panjang, tapi kita mungkin tidak terlalu, kita tidak perlu membacanya seluruhnya karena ini sangat panjang. Ada lebih dari 20 halamannya atau 20 muka surat. Selanjutnya yang perlu kita bahas di sini adalah fiqhul haya awil ahkam. Beberapa poin dari hukum, demikian juga dari prinsip hidup yang ada dalam suratul Fatihah. Beliau mengatakan, la yujadu fil Qur'ani ayatun biduni ma'nan aw fa'idatin aw hikmatin aw tashri'in. Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an satu ayat pun yang tidak memiliki makna. Demikian juga tidak memiliki faedah dan hikmah serta ketetapan hukum. Setiap ayat ini rumus ya kaidah dalam memahami ayat dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, yang perlu kita fahami adalah Al-Quran itu adalah atau setiap ayat dalam Al-Quran mesti atau pasti mengandung beberapa hal. Yang pertama ada maknanya. Makna ini ada dua jenis. Pertama adalah makna tersurat, yang kedua adalah makna tersirat. Makna secara eksplisit atau makna secara implisit, itu istilah para ulama, para ilmuwan kita. Dan itulah yang perlu kita cari, makna-makna itu yang perlu kita cari. Bukan makna di sini bukan artinya terjemahan. Makna itu adalah isi kandungan, pengertian yang mendalam dari setiap ayat. Dan itulah yang perlu kita pahami. Bagaimana cara kita memahaminya? Di antara cara memahaminya adalah dengan merujuk, membaca referensi yang valid dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang makna tersebut. Baik itu makna secara bahasa, makna secara istilah agama, demikian juga makna-makna lain yang terkandung pada setiap ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mampu menerawang dan melihat makna-makna yang terkandung pada setiap ayat, bahkan bukan hanya setiap ayat, bahkan setiap huruf dan setiap baris atau harokat dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang sangat dalam. Sama ada atau baik secara implisit maupun eksplisit. Secara mantuk atau mafhum, itu istilah-istilah dalam agama kita. Yang kedua adalah mencari faedahnya. Faedah dari ayat ini apa? Faedah dari kalimat ini apa? Itu yang perlu kita cari. Yang ketiga adalah hikmahnya. Ada hikmah di setiap ayat. Ada pengajaran, ada ibrah, ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai haluan atau sebagai pembimbing dalam mengarungi kehidupan ini. Demikian juga wa tasyri'in, pasti ada hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah yang perlu kita terawang dan perlu kita cari ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini bukan hanya
membaca begitu saja, walaupun memang membacanya pun hanya membacanya saja pun sudah mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa setiap orang yang membaca Al-Qur'an maka setiap huruf dia akan mendapatkan 10 pahala, ya, dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kalamullahil mu'jiz, dan Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang mengalahkan kemampuan akal manusia untuk membuat dan untuk menyaingi isi kandungannya. Dusturul hayatil basyariyah, dan Al-Quran juga merupakan aturan, ya, kehidupan manusia. Kalau ingin mencari aturan yang ideal, ya, kalau dalam bahasa Melayu yang misali, maka carilah dalam Al-Quran. Tidak perlu kita mencari-cari dari kitab yang lain selain Al-Quran. Tidak perlu kita mencontoh cara hidup orang-orang barat dari kitab-kitab mereka, dari buku-buku mereka. Tidak perlu kita mencari contoh dari agama-agama lain, misalnya agama Buddha, Hindu, Konghucu, demikian juga yang lain, karena Allah telah memberikan jaminan bahwa, ya, cara hidup, ya, yang terbaik adalah cara hidup yang telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Al-Quran dan juga telah, ya, diamalkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Seluruh gaya hidup yang dilalui oleh baginda Rasulullah, yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW, itu merupakan gaya hidup yang dicontoh, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Cara makan baginda Rasulullah, cara tidur beliau, cara berjalan beliau, cara berbicara beliau, demikian juga cara beliau berinteraksi dengan sesama manusia, cara beliau mengurus negara, cara beliau mengurus ekonomi, cara beliau mengurus anak, mengurus istri. Itu adalah cerminan dari makna dalam Al-Quran, makna dan kandungan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi suami yang baik, contohi baginda Rasulullah, karena beliaulah yang menjadi contoh misali atau contoh yang ideal, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala utus untuk kita jadikan sebagai panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Rasulullah SAW adalah contoh yang paling ideal. Ya, ingin menjadi ayah yang baik, maka contohi baginda Rasulullah. Ya, ingin menjadi suami yang baik, contohi baginda Rasulullah. Ingin menjadi ipar yang baik, contohi baginda Rasulullah, karena beliau adalah ipar dari ipar-ipar beliau. Menjadi sepupu yang baik, contohi baginda Rasulullah. Menjadi pemimpin yang baik, contohi baginda Rasulullah. Menjadi pedagang yang baik, contohi baginda Rasulullah. Menjadi petani yang baik, baginda Rasulullah SAW juga ahli pertanian. Menjadi apapun, ya, contohi baginda Rasulullah. Mau makan, silahkan lihat cara makan baginda Rasulullah. Mau minum, silahkan contohi cara minum baginda Rasulullah SAW. Apapun yang ingin kita lakukan, contohnya ada pada diri baginda Rasulullah. Yang menjadi masalah sekarang, kita ingin masuk surga, kita ingin selamat dunia dan akhirat, akan tetapi tidak melakukan syaratnya. Syaratnya adalah mencontohi baginda Rasulullah, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Cara beribadah beliau, cara berinteraksi beliau, cara berdoa beliau, semuanya telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita sebagai umat Islam seakan-akan merasa gengsi? Gengsi itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu itu agak-agaknya, ya, elegi lah dengan ajaran Islam yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita ingin gaya hidup kita ke barat-baratan. Ya. Kalau istilah dalam bahasa Melayu itu gaya hidup mat saleh. Mat saleh itu maksudnya ke barat-baratan. Kita ingin gaya hidup kita ke India-Indiaan. Kenapa kita tidak mengikuti gaya hidup yang Islamik, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Cara mencukur rambut itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana cara beliau menata rambut beliau, menyisir rambut beliau. Kalau dalam bahasa Melayu, menyikat rambut beliau. Bagaimana cara beliau membersihkan gigi yang mulia, gigi mulia beliau. Bagaimana cara beliau menggunakan sendal atau selipar. Semuanya ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Ya. Cara tidur, cara bangun tidur, cara buang air, semuanya telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ya.
Dan seluruh contoh yang telah diperankan oleh baginda Rasulullah SAW itu merupakan penjabaran nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita harus kembali ke ajaran Islam. Karena ajaran Islam, hanya ajaran Islamlah yang menjanjikan keselamatan bagi kita, baik di dunia demikian juga di akhirat nanti. Para sahabat sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah beberapa penafsiran ringkas dari suratul Fatihah ini. Dan insya Allah saya akan kembali kepada surah Fatihah dan mencoba untuk menjelaskan dengan penjelasan yang saya fahami dari beberapa kitab yang lain selain dari kitab At-Tafsirul Munir, seperti yang telah menjadi kesepakatan kita, seperti yang telah saya sampaikan bahwa dalam kajian tafsir kita ini saya bukan hanya merujuk kepada kitab Tafsir Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, akan tetapi saya juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lain, ya, misalnya tafsir Bahrul Madi, demikian juga tafsir Al-Alusi, demikian juga kitab tafsir yang lain. Akan tetapi kitab-kitab itu saya tidak baca dalam pengajian ini, saya hanya menukil-nukil dan menyampaikan apa yang masih saya ingat dari kitab-kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Pemurah dan Maha Pengasih. Mengapa kita diperintahkan membaca bismillah? Pertama, tujuannya adalah agar ketika kita melakukan sesuatu, setelah kita membaca bismillah, ada energi baru yang masuk dan menyusup ke dalam hati kita, yang memberikan kekuatan, memberikan keyakinan dan kemantapan, sehingga apapun pekerjaan yang akan kita lakukan itu, kita mampu melakukannya dengan baik dan sempurna. Beda dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa membaca bismillah. Karena bacaan bismillah ini luar biasa, dia mampu menghadirkan energi baru. Dia mampu memberikan semangat baru. Dia mampu memberikan keyakinan yang baru. Dia mampu memberikan kekuatan yang baru pada diri kita. Kita boleh mencobanya. Misalnya kita makan. Kita coba. Makan yang pertama kita membaca bismillah. Dan makanan yang kita makan serupa dengan makanan yang akan kita makan kedua kali tanpa membaca bismillah. Kita lihat dampaknya, kita lihat kesannya. Mohon maaf saya campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kita lihat kesannya, sangat berbeza jauh. Perbezaan dia cukup jauh. Ada orang yang makan, membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang dimakan sama. Dia baca bismillah, maka keberkatan dari makanan itu, kekuatan dari makanan itu, demikian juga kemantapan hatinya saat melakukan ibadah, menggunakan energi hasil daripada makanan itu akan berbeza dengan seorang yang makan tanpa membaca bismillah. Walaupun mungkin sama-sama kenyang, tetapi pertama orang yang tidak membaca bismillah, keberkatan dari makanan itu tidak ada, hilang, terputus. Demikian juga kekuatan yang diterbitkan oleh makanan itu memang ada, akan tetapi tidak berkah. Sehingga terkadang kekuatan itu dijadikan sebagai alat untuk bermaksiat kepada Allah. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak membaca bismillah ketika makan. Demikian juga daya tahan kekuatan yang ada pada diri kita ketika kita makan dengan membaca bismillah dan makan dengan tidak membaca bismillah sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Contoh misalnya, seseorang yang makan satu pinggan atau satu piring, dalam bahasa Melayu satu pinggan. Energi daripada makanan itu dia boleh guna dalam sehari semalam. Atau dalam 5 jam atau 6 jam ya, misal kata jalan. Adapun orang yang makan tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, energi dia sama sebenarnya, tetapi keberkatan yang berbeza, sehingga energi yang terhasil daripada makanan yang dimakan tanpa membaca bismillah mungkin sejam 2 jam dah habis, dah hilang. Itu disebabkan karena apa yang kita makan tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pemurah. Sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala ini mencakup seluruh makhluk. Sama ada yang beriman, kafir, yang fasik, yang taat, yang munafik, yang soleh, yang hidup,
yang mati semuanya Allah bagi, sifat pemurah Allah. Semua Allah bagi makan, semua Allah bagi minum. Bahkan terkadang-kadang orang kafir lagi kaya dibandingkan kita. Lagi maksudnya lebih kaya dibandingkan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dan sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala ya, biasanya atau terkadang digantungkan pada usaha manusia. Kalau ada orang kaya, ya, kalau ada orang kafir tapi kaya, kita tidak boleh komplain. Kita tidak boleh mengatakan, loh kok dia kaya? Ya memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada usaha. Tergantung pada usaha manusia. Manusia yang berusaha, maka dia akan mendapatkannya. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun Maha belas kasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, ya, dan orang yang taat kepadanya saja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat apapun kita memuji, dengan pujian apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pujian kita tidak akan pernah menyetarai atau menyamai sifat terpuji dan kemuliaan serta keagungan yang Allah miliki. Dan cara memuji Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan cara membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan satu bentuk pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diajarkan kepada makhluk siapapun. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbil alamin, yang mengurus seluruh alam semesta. Ya, Allah lah yang Maha mengurus. Pemilik dan pengurus alam semesta. Perputaran galaksi Allah yang atur. Kalau seandainya Allah tidak atur, mungkin dunia ini telah lama hancur. Karena perputaran galaksi, Bima Sakti, atau planet-planet secara umum itu kan luar biasa. Perputarannya luar biasa, sangat cepat. Kalau tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, terlambat sedikit aja, maka seluruh galaksi dan seluruh planet ini akan berbenturan dan hancur. Luar biasa. Dan dalam mengurus seluruh makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dan tidak perlu kepada bantuan makhluk. Coba misalnya, kita yang dikasih tugas oleh Allah untuk mengurus 5 orang anak saja, luar biasa kita kerepotan kan? Luar biasa. 5 anak kecil. Kita punya 5 anak kecil. Yang satu minta makan, yang satu minta mandi, yang satu minta minum, yang satu lagi minta ganti pampers, yang satu pula menangis misal. Oh, pening kepala kita, pening kepala kita. Nak urus 5 orang je, budak-budak kecil 5 orang nih, pening kepala kita. Pening kepala kita. Las mungkin kita tumbuk lah, kita tak tahulah apa yang kita buat kepada budak-budak itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mengurus segala sesuatu. Siang dan malam, mengurus makanan makhluknya, minuman makhluknya, kematian dan kelahiran makhluknya. Allah semua yang mengurus. Subhanallah. Itulah sifat kasih sayang yang berlebih yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini merupakan ayat yang menegaskan kembali bahwa ya, sifat kasih sayang dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala itu sangat nyata dan berkekalan sampai bila-bila masa pun. Maliki Yaumiddin, yang ya, memiliki hari pembalasan. Ini merupakan ayat yang memberikan tarhib atau ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, ingatlah wahai para hambaku, di akhirat nanti seluruh perbuatan-perbuatan dosa kalian akan kubalas dengan siksaan dan hisab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita agar kita tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan menyembah Allah Subhanahu wa taala diharuskan ya, dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyembah Allah akan tetapi dengan cara yang
tidak sesuai dengan syariat. Menyembah Allah itu harus sesuai dengan syariat. Salat, puasa, zakat, demikian juga yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah juga kami memohon pertolongan. Karena hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan. Adapun kita ini tidak mampu memberikan pertolongan kecuali telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, istilah jalan yang lurus dalam ayat ini, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah baginda Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesemua tafsiran itu adalah tafsiran yang benar dan sesuai dengan ruh keislaman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah memberikan nikmat dan anugerah kepada mereka, dan orang-orang yang telah diberikan anugerah dan nikmat kepada mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang itulah yang mendapatkan anugerah dan nikmat yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, dari golongan para nabi dan rasul. Seakan-akan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul juga diberikan kepada diri kita. Ya. Laluan atau jalan hidup yang telah dilalui oleh para nabi dan rasul juga diajarkan kepada kita. Minan nabiyyin was-siddiqin, demikian juga orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dari golongan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, demikian juga kita meminta kepada Allah agar Allah juga memberikan kemuliaan dan keistimewaan yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, demikian juga orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik sahabat dan kawan adalah mereka, para nabi dan rasul, orang-orang siddiq, ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang soleh. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita agar ketika kita ingin bersahabat, maka carilah ya sahabat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan sahabat yang serupa dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Yang pertama minan nabiyyin, kita enggak boleh jumpa lah dengan, sudah tidak boleh bertemu dengan para nabi sebab mereka telah kembali kepada Allah. Berarti masih ada 3 golongan lagi yang perlu dan bisa kita cari. Yang pertama adalah siddiqin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang ketiga adalah orang-orang soleh. Nah, karakteristik yang ada pada para aulia, orang-orang soleh, syuhada, itulah yang perlu kita jadikan sebagai barometer untuk mencari sahabat dan teman hidup di dunia ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai ini, ya, di antara penafsiran para ulama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena liciknya. Orang Yahudi ini paling licik. Banyak akal. Kelicikannya luar biasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Licik, penipu, pendusta. Seluruh sifat-sifat keburukan itu ya, tercermin pada sifat-sifat orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang ya, generasi atau umat yang paling pembangkang. Malah mereka telah melakukan pembunuhan bukan hanya kepada sesama manusia, akan tetapi juga kepada para nabi dan rasul di zaman dahulu. Na'udzubillah. Mereka lancang. Mereka ini keras kepala, mereka ini penipulah. Oleh sebab itu kita dilarang untuk mengikuti jejak langkah dan gaya hidup orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan taradu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ayat ini menjelaskan tentang larangan kita untuk mencontoh dan bersahabat dan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini hati mereka keras-keras. Dan mereka adalah umat yang paling yang paling besar rasa permusuhan mereka kepada umat Islam setelah orang-orang musyrik. Ya.
Orang-orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelicikan mereka. Karena kepandaian mereka, ya, karena kepintaran mereka untuk mengelabui dan menipu umat manusia. Ya. Waladhdallin, dan juga ya, bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani. Disesatkan karena kejahilan mereka. Ya. Mereka beribadah tanpa ilmu. Ya, kalau orang-orang Yahudi ini, mereka berilmu tapi tidak mau beribadah. Kalau orang Nasrani ini rajin beribadah tapi tanpa ilmu. Adapun umat Islam diajarkan berada di tengah-tengah. Beribadah dengan ilmu pengetahuan. Ibadah dan ya, ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Itulah yang ditekankan dalam Islam. Ilmu dan ibadah. Setelah berilmu, beribadah. Setelah beribadah, cari ilmu lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian para sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sebagai generasi-generasi Qur'ani yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita semua, ya, baik di dunia demikian juga di akhirat. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.